Carlo Ancelotti mulai beri peringatan keras kepada Kylian Mbappe dan Endrick. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti telah memperingatkan Kylian Mbappe dan Endrick bahwa mereka memiliki tugas untuk tidak pernah menyerah dalam pertandingan apapun untuk klub. Penyerang Prancis dan Brasil bergabung dengan juara Eropa dan Spanyol selama jendela transfer musim panas. Kylian Mbappe menghadapi kritik awal setelah ia gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan pertamanya di La Liga sebelum mencetak 2 gol melawan Real Betis. Endrick, sementara itu, telah mencetak 1 gol hanya dalam 9 menit waktu bermain, dengan pemain berusia 18 tahun itu memulai dari bangku cadangan sejauh ini. Carlo Ancelotti senang dengan cara penyerang beradaptasi dengan lingkungan baru mereka dan yakin bahwa mereka dapat menikmati kampanye sukses lainnya setelah memenangkan ganda Eropa dan domestik musim lalu. Namun, dia mendesak bintang-bintangnya untuk memberikan segalanya di setiap pertandingan. Real Madrid memiliki standar yang sangat tinggi karena ini adalah klub terbesar di dunia, katanya pada sebuah konferensi di Meksiko. Real Madrid memiliki pemain terhebat, mereka harus bisa menunjukkannya kepada klub, itulah yang kami coba lakukan setiap tahun. Tahun ini, pemain baru seperti Kylian dan Endrick beradaptasi dengan sangat baik. Kami akan menjalani musim yang hebat dengan berkompetisi di semua kompetisi, menang sangat rumit. Tapi tugas kami adalah bersaing di setiap pertandingan seperti biasa di klub ini, jangan pernah menyerah dan bersaing sampai akhir. Itulah yang harus kau lakukan ketika kau memakai jersey Real Madrid. Awas Arsenal, Real Madrid berencana bajak Saliba pada 2025. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan berniat membajak William Saliba dari Arsenal pada tahun 2025 mendatang. Madrid sekarang ini sangat kuat, mereka terus mendatangkan pemain-pemain top hampir tiap musimnya. Mereka sebelumnya merekrut Jude Bellingham, kemudian belum lama ini, mereka merekrut Kylian Mbappe. Setelah memperkuat lini serang dan lini tengah, Madrid belum puas, mereka kini ingin memperkuat lini belakangnya. Real Madrid disebut ingin mendatangkan bek tengah baru, padahal saat ini mereka masih punya Eder Militao dan David Alaba. Namun Madrid sebelumnya sudah kehilangan Nacho, jadi El Real kini ingin mengisi pos tersebut. Madrid pun sudah mengantongi nama pemain yang mereka incar, pemain tersebut adalah bek Arsenal, William Saliba. Kabar ini diklaim oleh Vicajes, mereka mengklaim Madrid ingin memboyong bek Prancis itu pada musim panas 2025 mendatang. Laporan itu menyebut bahwa Madrid mengirim scout untuk mengamati performa Saliba, tepatnya ketika Arsenal berduel lawan Aston Villa. William Saliba gabung Arsenal sejak 2019 silam, namun ia sempat disekolahkan dulu ke Saint-Étienne, Nice, dan Marseille. Pada musim 2022-2023, Saliba dipertahankan di Arsenal, ia kemudian membentuk kemitraan yang solid bersama Gabriel Magalhaes. Ia pun membantu Arsenal tampil solid di Premier League. Dalam 2 musim terakhir, The Gunners dibantunya finish di posisi kedua klasemen Liga Inggris. Real Madrid mengincar bintang berbakat asal Inggris lagi. Real Madrid dikenal karena terus memantau bakat-bakat muda berbakat yang muncul dari seluruh dunia. Strategi ini telah membantu mereka merekrut pemain seperti Vinicius Junior, Rodrigo Gus, Arda Güler, dan Endrick di masa lalu dan klub terus memperhatikan bakat-bakat muda lainnya. Laporan terkini menunjukkan bahwa Real Madrid tengah mengincar prospek Brasil berusia 18 tahun, Vitor Reis, dan kini prospek muda lain dari Inggris tampaknya telah menarik perhatian mereka. Memang, menurut jurnalis Graeme Bailey, Real Madrid tengah mengincar gelandang ajaib Sunderland berusia 17 tahun, Chris Rick, yang diperkirakan akan mengikuti jejak Jude Bellingham. Chris Rick, 17 tahun, merupakan produk Akademi Muda Sunderland dan membuat terobosan di tim utama tahun lalu. Gelandang serang itu telah tampil 30 kali untuk klub Inggris itu, bahkan mencetak 3 gol. Para pencari bakat yang mengikuti perkembangan Rick memuji gelandang remaja itu, memujinya sebagai pemain muda Inggris terbaik sejak Jude Bellingham. Dinilai sangat tinggi di dalam dan luar Inggris, Rick menolak proposal dari Newcastle United dan Manchester United pada musim panas untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Sunderland musim panas lalu. Real Madrid dipahami telah mengawasi perkembangan Rick selama 12 bulan terakhir. Sementara itu, Borussia Dortmund juga telah menunjukkan minat pada pemain berusia 17 tahun itu, karena mereka melihatnya berpotensi mengikuti jejak Bellingham, yang mereka rekrut dari Birmingham City saat ia berusia 17 tahun. Kontrak Rick dengan Sunderland berlaku hingga musim panas 2027.
Tidak ada pembicaraan konkret tentang kepindahan saat ini, tetapi bakat muda itu tampaknya menarik minat dari beberapa klub papan atas di seluruh Eropa. Federico Valverde pilihan yang tepat sebagai pengganti Toni Kroos di Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji kualitas yang dimiliki Federico Valverde dan yakin kalau dia bisa menggantikan Toni Kroos meski dalam peran yang berbeda. Banyak keraguan yang muncul tentang bagaimana permainan Real Madrid ketika Toni Kroos mengumumkan bahwa dia akan pensiun musim panas ini. Tidak adanya legenda Jerman tersebut di lini tengah Los Blancos tampak asing, dan lubang yang dia tinggalkan terlihat jelas pada laga kompetitif pertama Madrid musim ini ketika menghadapi Atalanta di Piala Super UEFA. Los Merengues seperti tidak memiliki penghubung antar lini, hal yang juga disorot pada laga pembuka mereka di La Liga ketika ditahan imbang Mallorca. Tetapi, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Federico Valverde bisa menjadi pengganti Kroos. Menurutnya, pemain internasional Uruguay itu masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dia masih terus berkembang, ia menunjukkan karakter yang jauh lebih baik dan kini dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar di dalam tim. Ia pemain yang tak tergantikan berkat kualitas, kekuatan dan kecepatannya, kami beruntung memilikinya. Ketika Kroos meninggalkan klub, saya pikir dia memilih pemain yang tepat untuk menggantikannya, ucap Don Carlo dikutip dari situs resmi klub. Valverde berperan penting saat Los Blancos meraih 3 poin pertama mereka di Santiago Bernabeu musim ini dengan menghajar Real Valladolid 3-0. Sang gelandang turut menyumbang gol untuk membuka kemenangan timnya lewat tendangan bebas. Dia juga dinobatkan sebagai Man of the Match usai peluit panjang dibunyikan. Ancaman dari Ancelotti usai debut Mbappe di kandang Real Madrid. Real Madrid berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Real Valladolid dalam pekan kedua Liga Spanyol tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024, mereka menggilas tim tamu dengan skor 3-0. 3 gol dari Fede Valverde, Brahim Diaz, dan Endrick memberikan kemenangan perdana buat Los Blancos pada Liga Domestik musim sekarang. Momen ini juga menandai debut laga kandang Kylian Mbappe bersama Madrid. Terkait kemenangan Madrid atas Valladolid, Ancelotti mengaku senang. Akan tetapi, dia tak segan menyingkirkan siapapun pemainnya yang gampang menyerah. Pemain yang lelah harus angkat tangan, tutur Ancelotti seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi dalam 40 tahun karir saya. Saya mengatakan ini di sini karena saya telah berbicara kepada mereka, ucap pria asal Italia itu. Soal Mbappe, dirinya baru mencetak 1 gol setelah melewati 3 partai bareng Madrid. Kemudian Mbappe mandul di 2 pertandingan Liga Spanyol melawan Mallorca dan Valladolid. Mbappe menjadi rekrutan terbesar Madrid pada musim panas 2024. Ex-pilar AC Monaco itu datang ke raksasa ibu kota Spanyol dengan status bebas transfer usai mengakhiri kontrak bersama Paris Saint-Germain. Sebanyak 80.000 fans datang guna menyaksikan seremoni presentasi Mbappe di Estadio Santiago Bernabeu. Kedatangan Mbappe ke Madrid sekaligus menyudahi sebuah drama panjang. Sudah sekitar 7 tahun sang bomber menjadi target buruan Los Blancos. Peluang terbesar Mbappe untuk gabung Madrid sempat terbuka pada musim panas 2022. Namun, dia malah memperpanjang durasi kerja dengan PSG. Memang dasar jodoh tak kemana, 2 tahun berselang, Mbappe dan Madrid bersatu. Situasi panas Trent Alexander-Arnold, Liverpool bisa jadi korban terbaru Real Madrid. Liverpool memang berhasil mengamankan kemenangan saat menjalani laga kandang di pekan kedua Liga Inggris lalu saat menghadapi Brentford, tanggal 25 Agustus tahun 2024. Namun ada hal yang membuat Liverpool patut was-was saat meraih kemenangan berharga tersebut. Pada laga itu, pelatih Arne Slot memutuskan untuk mengganti Trent Alexander-Arnold dengan Conor Bradley di menit ke-72. Rupanya hal tersebut tak berkenan di benak Trent Alexander-Arnold. Ia sepertinya cukup kecewa lantaran tak bisa memainkan laga hingga usai. Bek kanan timnas Inggris ini terlihat tak begitu ceria saat merayakan kemenangan Liverpool. Ketidakpuasan yang timbul dari sang pemain membuat situasi Liverpool serba tak jelas. Bisa saja Trent Alexander-Arnold menjadi tak betah di Anfield dan memutuskan hengkang. Pasalnya kontrak Trent Alexander-Arnold di Liverpool akan berakhir Juni tahun 2025 mendatang. Andai tak segera memperpanjang kontrak,
ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun pada bursa transfer Januari tahun 2025 nanti. Kekhawatiran The Reds barangkali tertuju kepada Real Madrid. Bisa saja raksasa Spanyol itu tiba-tiba masuk ke meja perundingan dengan pihak Arnold. Real Madrid bisa mendatangkan Trent Alexander-Arnold secara gratis dengan memanfaatkan situasi kontrak kerja yang ada saat ini. Liverpool barangkali bisa menengok ke PSG untuk merasakan perihnya El Real mengambil pemain bintang mereka secara gratis.